kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat sempurna sebagaimana kita ketahui, yang ajaran-ajarannya sangat mulia sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan secara pribadi atau individu, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Dan kalau kita merujuk pada pendapat ulama bahwa pada intinya Islam ajarannya adalah meliputi akidah dan syariat. Atau dengan kata lain ada ibadah madhah dan ghairul mahdhah. Dan politik adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Politik memang secara istilah itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi disepadankan dengan adil itu, yakni siasah begitu. Dan maknanya sangat banyak gitu. Hadirin yang berbahagia, masalah politik di sebagian kita atau masyarakat khususnya umat Islam atau pada umumnya ada kalanya sangat menggeluti dengan itu, sebaliknya segan atau bahkan anti dengan politik. Padahal kalau kita mentadaburi Al-Quran, alangkah banyaknya ayat-ayat tentang politik itu. Saking pentingnya politik atau politik salah satu pilihan yang sangat penting dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam, dan politik inilah salah satu yang bisa menghitamkan dan memutihkan kehidupan suatu masyarakat. Dengan politik manusia bisa sejahtera, bahagia dunia akhirat. Dengan politik juga manusia bisa tergelincir dari kesesatan atau kemusyrikan dan dari kesengsaraan. Sebagai kita ketahui bahwa dalam sejarahnya, sejarah perpolitikan di dunia, atau kapan sih munculnya kekuasaan politik itu, atau sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita tadaburi. Misalnya salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi'idikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, memberi kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganlah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 26. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kekuasaan politik itu adalah sunatullah, karena manusia memang didesain oleh Allah, salah satunya adalah sebagai makhluk politik. Dalam arti luas maupun dalam arti yang sempit. Kekuasaan politik, kalau kita merujuk beberapa teori, yang paling sederhana adalah adanya penguasa atau pemimpin, kemudian ada pengikutnya, ada rakyatnya, kemudian juga ada lingkungan sekitar. Ada juga yang sering kita dengar bahwa kekuasaan politik itu trias politika, ya, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ya.
ada presiden misalnya kalau dalam jajaran eksekutif, kemudian DPR, kemudian DPD kalau di tingkat pusat dan lain sebagainya. Kemudian juga eksekutif tentu legislatif yang itu adalah di dalamnya adalah juga itu, kemudian ada yudikatif. Atau kalau dilihat dari tadi ya sederhananya adalah ada atau dengan kata lain adalah trias politika atau suprastruktur politik. Kemudian ada juga yang namanya infrastruktur. Infrastruktur ada yang katakan 5, ada 4 ya. Tapi itu tidak jadi persoalan. Tadi jelas ada kelompok partai politik, ya. Ada partai politik, ada kelompok penekan atau golongan penekan, pemberi peringatan, kemudian juga yang lain-lainnya, LSM begitu ya. Kemudian juga ada buzzer ya, atau media massa. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kapan kekuasaan itu atau partai politik itu muncul di muka bumi? Kira-kira kapan? Mau makan. Kekuasaan politik kira-kira kapan muncul? Mulai pertama muncul? Ya, ada makhluk ya. Ya kalau kita literatur barat ya umumnya dan saya juga meyakininya bahwa kekuasaan politik itu muncul ketika zaman Yunani kuno. Ya. Ini umumnya begitu di sekolah-sekolah sebagian itu yang kita dapatkan. Padahal kalau kita melihat kembali dari pengertian yang sangat sederhana tadi, itu sesungguhnya terjadi sejak Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, adanya al-malak, ya, elit-elit politik, pemuka-pemuka masyarakat ada di situ, ya, dengan tentu pengikutnya, ya, dengan adanya pengikut, kemudian al-malak inilah aktor-aktor intelektual baik ekonomi atau konglomerat atau oligarki di situ, ya. Kemudian ada juga kekuasaan politik dalam arti yang penguasanya al-malak itu sendiri. Itulah yang menghambat, ya, yang menghambat dakwah Nabi Nuh. Ya. Itu saya kalau siapa saja yang menghambat dakwah para nabi atau rasul itu sejak dulu, bukan hari ini saja atau sejak zaman Nabi Muhammad saja. Ya, dari dulu sejak dulu itu ada kelompok-kelompok orang, ya, baik yang struktur maupun yang tidak struktur itu selalu menghambat, ya, menghambat dakwah Islam agar tidak berkembang. Ya. Hadirin yang berbahagia, kemudian kalau kata atau Nabi Muhammad SAW ya, dalam sebuah hadisnya itu juga mengatakan bahwa raja di dunia itu ada 4, 2 mukmin, 2 orang kafir. Ya, yang mukmin adalah Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan raja yang penguasa yang kafir adalah Namrud bin Kaan dan Nebukadnezar. Ya. Ini adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang diberatkan oleh dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan kita, kenapa Fir'aun kok enggak disebutkan begitu dalam hadis ini? Ya. Nah, dari beberapa literatur yang kita baca bahwa memang kekuasaan keempat ini itu dari timur sampai ke barat. Ya, kekuasaannya itu di dalam surat Al-Kahfi misalnya itu disebutkan bagaimana
Zulkarnain itu, meskipun tidak secara detail, ya, tapi berdasarkan hadis ini bahwa Zulkarnain adalah seorang penguasa yang beriman. Kemudian juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui kekuasaannya juga luar biasa, yang tidak diberikan oleh raja segala raja dunia ini yang selama ada di muka bumi ini. Kemudian Namrud, ya. Namrud juga kekuasaannya sangat luar biasa, ya. Sebagai kita ketahui seperti halnya Fir'aun, Namrud ini adalah mengaku Tuhan atau Allah, gitu ya. Kemudian juga Nebukadnezar juga demikian, ya. Jadi itulah sejarah-sejarah yang telah terjadi, artinya memang manusia adalah sebagai makhluk politik, dalam arti adanya pemimpin atau penguasa dan ada juga yang dipimpin atau rakyat. Sekali lagi itu adalah merupakan sunatullah, dan ini sampai kapanpun, ya, sampai kiamat ini pasti ada, ya. Cuma settingnya atau pelakunya berbeda, tapi unsur-unsurnya itu sama, ya. Setelah itu misalnya kalau kita agak ke belakang, di kerajaan Babilonia, ya, salah satu peradaban kuno yang paling terkenal yaitu di abad 18 sebelum Masehi, ya. Itu terletak di Mesopotamia, ya. Kemudian di sepanjang Euphrat, Irak sekarang, dan kemudian juga di Yunani itu setelah itu. Jadi Bapak hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat lagi, sebetulnya keturunan orang Yunani, Romawi itu dari Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh mempunyai anak 3, kemudian tersebar di beberapa belahan benua, ya. Salah satunya adalah di Eropa, gitu. Dan semuanya adalah keturunan Nabi Nuh. Dan itu terjadi setelah banjir bandang atau banjir bah. Ketika banjir bandang itu, setelah itu, ya, tidak ada manusia yang ingkar kepada Allah, semuanya beriman kepada Allah, ya. Semuanya beriman, ya. Yang mungkar, yang ingkar kepada Allah dihilangkan, ya. Mendapat azab, ya, dengan adanya banjir bah itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian kalau kita melihat bagaimana akibat kezaliman yang dilakukan oleh para pelaku kezaliman itu sendiri, sebagaimana kita ketahui, Fir'aun dan semacamnya, ya, itu adalah, atau dengan yang lain, Haman, ya, seorang teknokrat, ya, itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Kemudian juga Korun, ya, ini adalah pilar-pilar kekuasaan, ya. Tadi kalau dari politik kontemporer itu ada suprastruktur politik atau transpolitik tadi, kemudian ada juga yang pemimpin, pengendali kekuasaan dan kemudian situasi. Dan dalam Al-Quran antara lain itu disebutkan dalam surat Al-Qasas misalnya, tipe atau pilar atau penyangga atau pelaku dari kekuasaan politik digambarkan sebagai itu sungguh Fir'aun atau Raja, Haman teknokrat, Perdana Menteri, atau istilah sekarang mungkin menteri segala menteri atau menteri segala urusan di kerajaan Mesir waktu itu, ya. Beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Kemudian Korun, kemudian juga tukang sihir atau wartawan atau buzzer kalau dengan istilah sekarang. Jadi dalam
itu digambarkan ada seorang raja, teknokrat atau perdana menteri atau menteri segala urusan, ya. Kemudian juga ada aparatnya, baik militer, polisi atau yang lainnya. Kemudian juga korun. Korun ini dikategorikan sebagai konglomerat atau istilah sekarang ini oligarki lah begitu. Juga tukang sipir, ada wartawan atau buzzer sekarang dengan istilah sekarang. Jadi itulah tampilan kekuasaan yang digambarkan atau dijelaskan, ya, oleh atau dalam Al-Quran yang kita berdomani bersama itu. Hadirin yang berbahagia, selain ada unsur raja atau kemudian teknokrat, perdana menteri, juga oligarki, ada yang disebut dengan Bal'am bin Ba'ura, ya. Ini disebutkan oleh ulama atau pemuka agama atau cendekiawan, ya, atau intelektual yang tadinya beriman pada Allah berbalik menjual agama Allah, atau dengan kata lain menjilat lah, ya, para penjilat kekuasaan, ya. Itu kalau kita melihat dari pilar kekuasaan Al-Quran atau dijelaskan Al-Quran dari berbagai unsur atau pilar tersebut, saya pikir sekarang pun dan sampai kapanpun ini akan terus terjadi, ya. Kalau dalam politik modern, ya tentu melalui suprastruktur dan infrastruktur itu sendiri, ya. Pemain-pemainnya masih sama, pelaku-pelakunya masih sama, ya. Jadi bagaimana ketika mendapatkan kekuasaan itu, seperti tadi di dalam surat Ali Imran ayat 26 tadi, ya, bahwa sesungguhnya kekuasaan politik itu hakikatnya adalah hanya milik Allah. Allah akan memberikan kekuasaan tersebut kepada siapa yang akan dikehendaki. Kemudian juga akan mencabut kekuasaan kepada dari siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan juga Allah menghendaki siapa yang akan dihinakan. Jadi ayat ini bisa kita pahami bahwa sekali lagi kekuasaan sesungguhnya adalah kepunyaan Allah. Tinggal bagaimana cara mendapatkan kekuasaan itu, kemudian bagaimana melaksanakan kekuasaan itu. Apabila didapatkan atau diperoleh dengan cara-cara yang jujur, adil, dan kemudian dilaksanakan menurut aturan-aturan Allah, insya Allah itulah yang dikehendaki oleh Allah, dan nanti insya Allah berakhir dengan husnul khotimah, ya, berakhir dengan baik, kemudian menimbulkan kesejahteraan di rakyatnya atau masyarakatnya akan sejahtera, bahkan sejahtera lahir dan batin. Kemudian apabila kekuasaan itu diperoleh dengan curang, apalagi kemudian dilaksanakan juga dengan tidak menghindari, tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan, akan melenceng, ya, akan melenceng jauh, dan tentu tidak akan mendatangkan kesejahteraan, tidak akan juga kebajikan dan lain sebagainya, ya. Hadirin yang berbahagia, sudah jauh hari Allah memperingatkan kepada kita umat manusia bahwa silakan berkuasa, tapi berkuasalah dengan cara-cara yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, terutama kalau sekarang adalah bagaimana mempermudani, ya, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan kita dalam
berpolitik. Ya. Dengan demikian, insya Allah ya, perjalanan umat manusia ini akan mengalami atau mendapatkan keberkahan dari politik. Bapak Ibu sekalian, dengan politik itulah sebenarnya saya sampaikan itu dapat menghitam atau membuktikan segala sesuatu. Bahkan kalau kita lihat akidah, ya, akidah umat Islam atau ajaran Allah, akidahnya atau tauhidnya akan benar apabila kekuasaan politik itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah. Dan dalam hal dengan politik itu juga kadang-kadang keputusan politik bisa membuat masyarakat itu sesat akidah misalnya. Dan apa contohnya? Ini menurut para mu'alaf, ya, baik itu Irena Hardono, kemudian Doni Tang, gitu ya, bahwa Yesus ya, dijadikan Tuhan itu juga merupakan keputusan politik. Ya, itu terjadi pada tahun 325 Masehi. Ya, melalui konsili Nikia, ya, itu apa? Meskipun kalangan mereka membantahnya, ya, tapi menurut para mu'alaf tadi itu betapa pentingnya, ya, politik itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah sesungguhnya apa sih yang harus dilakukan oleh para pemegang kekuasaan itu, ya. Banyak yang disampaikan oleh para ulama, ya. Apakah itu Abdul Alam Al-Bubi, kemudian juga yang terkenal itu di dalam hal yang banyak para ulama lah, ya, yang membuat bagaimana ya atau bagaimana seharusnya kekuasaan itu dilakukan, apa saja, ya. Ada banyak atau beberapa hal, misalnya ada satu buku misalnya Ridwan dengan mengkompilasi atau mengkomparasi berbagai literatur, ya, bahwa prinsip atau kewajiban kekuasaan politik misalnya satu adalah sebagai kekuasaan sebagai amanah, ya. Kemudian melaksanakan musyawarah, ya. Kemudian perlindungan HAM, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, ya. Kemudian kemerdekaan, kebebasan, yaitu kebebasan baik beragama, berpikir, kemudian berpendapat, berserikat dan berkumpul, kemudian ketaatan rakyat. Kemudian persamaan, menegakkan keadilan atau menghadirkan keadilan, peradilan bebas, perdamaian, kemudian juga kesejahteraan, ya. Jadi itulah beberapa hal yang semestinya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan politik, ya. Dan insya Allah, ya, dengan melaksanakan berbagai anjuran-anjuran atau dalam hal bagaimana itu dilakukan dengan baik, kalau dalam istilah Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana dikatakan dalam surat As-Sabah ayat 15, ya, itu akan terwujudkan, ya. Dan Bapak sekalian serta Ibu juga, ya, dengan demikian insya Allah, ya, negara dimanapun berada, apabila mempraktekkan ajaran dari Allah
insya Allah akan muncul ya baldatun thayyibatun wa rabbul itu. Dan ini juga merupakan salah satu yang senantiasa diwujudkan oleh Muhammadiyah ya. Dan kalau kita membaca risalah Islam berkemajuan, ini arahnya juga ke sana gitu. Saya melihat arahnya ke sana, baik secara pribadi maupun secara kebangsaan dan internasional. Itu adalah mengarah salah satu adalah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi menciptakan negara atau negeri ya, yang nyaman ya. Kemudian juga di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan segala dinamikanya tentu. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi sekarang ini misalnya sekularisasi begitu luar biasa ya, sehingga pemahaman sebagian masyarakat kita itu dengan politik itu, kalau dengan politik menghindar, kan menganggap itu kotor dan lain sebagainya. Padahal itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Kalau penguasanya baik, insya Allah masyarakat juga baik ya. Mau beriman atau tidak ya. Misalnya di Cina misalnya, masyarakat kita dilarang untuk berpuasa misalnya kan. Itu karena apa? Ya pemimpinnya begitu. Dengan Turki sekarang misalnya sebaliknya ya, membalikkan 180 derajat yang sejak tahun 1924 ya, ketika itu sekularisme Kemal Atatürk ya. Kemudian setelah hampir menjelang 100 tahun atau ya 100 tahun itu Erdogan menjadi pemimpin. Alhamdulillah perlahan kehidupan beragama di Turki itu berangsur pulih ya, berangsur pulih. Ekonominya alhamdulillah semakin meningkat, meskipun yang tidak senang dengan Erdogan juga masih banyak ya. Adanya kudeta dan lain sebagainya. Nah, tadi ini yang berbagi ya. Tadi kita sebut-sebut bahwa ada suprastruktur juga ya, artinya ketika suprastruktur maupun infrastruktur politik itu terjadi perselingkuhan ya, maka yang terjadi ya masyarakatnya tertekan gitu ya, baik secara imannya, apalagi ekonominya. Kemudian yang menentukan adalah para oligarki dan tidak berprinsip misalnya antara suprastruktur dan infrastruktur, tidak berprinsip wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah ini yang akan menghambat ya. Jadi antara infrastruktur dan infrastruktur, apabila ini kerjasama dan hal keburukan, itu akan menyengsarakan masyarakat ya. Dan saya pikir sekarang sudah bisa kita lihat bagaimana ketika partai-partai politik misalnya semestinya dalam hal menghadirkan pemimpin-pemimpinnya itu ada yang tersandra dan sebagainya, sehingga yang siapapun ya yang dikendaki oleh masyarakat, misalnya ada yang lebih baik karena tersandra, karena tersandra oleh oligarki, oleh kekuasaan, sehingga tidak muncul pemimpin yang dikendaki oleh masyarakat. Dan itu memang betul-betul pemimpin yang setidaknya ya memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam perusahaan Muhammadiyah. Itu ada 7 kriteria pemimpin ya. Dan itu saya pikir sampai hari ini belum bisa diwujudkan ya. Apabila itu diwujudkan, insya Allah
Wadatul Ibatul Wabul Ghafur di khusus di Indonesia atau di daerah-daerah lain itu akan muncul kemakmuran-kemakmuran. Mungkin itu sementara dari saya sebagai pengantar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sementara demikian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan.